kegiatan pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, selamat pagi. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita masukin pembelajaran selanjutnya, Bapak absen terlebih dahulu. Siapa di sini yang nggak masuk? Pinkan Dela. Pinkan Dela kenapa? Alpa atau izin atau surat? Izin. Terus siapa lagi? Alpa sakit, izin. Siapa lagi? Nikan sakit juga. Terus Azariza kenapa? Sakit juga. Oke, anak-anak semuanya, pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mengulas atau mempersiapkan tentang suara demokrasi yang nantinya minggu depan kalian akan melaksanakan pemilihan OSIS ya. Namun di sini Bapak akan memberikan sebuah motivasi terlebih dahulu, yang motivasinya adalah satu suara kalian menentukan kualitas sekolah kita ke depan. Jadi bagi calon-calon ataupun para pemilih besok ketika mau memilih, silahkan pilihlah satu calon, jangan memilih dua calon, jangan memilih tiga calon, karena suara yang kalian berikan nanti itu adalah sangat berharga. Satu suara kalian itu sangat berharga. Jadi ketika pemilihan OSIS besok, mari ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pencoblosan OSIS untuk meningkatkan kualitas sekolah kita semuanya. Oke, anak-anak semuanya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu kalian memahami prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan dalam pemilihan OSIS. Yang kedua, kalian mampu mengorganisasi dan melaksanakan kegiatan pemilihan OSIS dengan adil, transparan, dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu kalian mengembangkan keterampilan kerjasama, kepemimpinan, dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita melaksanakan pemilihan OSIS, di sini Bapak akan memberikan sebuah materi terlebih dahulu tentang pemilihan OSIS suara demokrasi. Materinya, kemudian pentingnya pemilihan OSIS. Ini pentingnya mampu membangun kepemimpinan, terus kemudian meningkatkan partisipasi, menumbuhkan rasa memiliki. OSIS dibentuk agar supaya bisa menumbuhkan rasa memiliki sekolah. Kalau sekolah kalian dipimpin oleh OSIS yang lebih aktif, insya Allah sekolah kalian lebih maju lagi. Seperti contoh mengadakan lomba-lomba, itu adalah salah satu kegiatan OSIS. Kemudian melaksanakan kegiatan keagamaan kayak kemarin kalian melaksanakan peringatan Maulid Nabi, itu adalah programnya OSIS. Seperti itu. Jadi OSIS itu memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian prinsip-prinsipnya, kebersamaan, kebebasan pendapat,
kesetaraan hak suara, transparansi, dan akuntabilitas. Kemudian peran siswa dalam proses pemilihan, memahami kandidat sebelum kalian mencoblos, pahami kandidat dulu. Kandidatnya ada berapa, pahami. Kalian kan satu kelas dengan calon yang besok akan menjadi calon ketua OSIS, jadi bagaimana pendapatmu? Kemudian kampanye dan debat kandidat. Setiap OSIS, setiap calon OSIS yang menyalonkan wajib memiliki visi dan misi, harus kampanye ke kelas-kelas. Jadi masuk kelas kampanye, tujuannya apa? Tujuannya agar supaya mendapatkan suara. Jadi OSIS itu harus lebih aktif. Kemudian partisipasi aktif seluruh warga sekolah, seluruh siswa ketika pemilihan OSIS besok itu wajib harus ikut dalam pemilihan OSIS, harus wajib ikut partisipasi dalam pencoblosan. Kemudian guru juga ikut. Kemudian manajemen sekolah seperti TU, seperti tenaga administrasi lainnya itu juga ikut mencoblos. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjaga nilai-nilai demokrasi. Pemilihan OSIS ini adalah salah satu refleksi dari nilai-nilai demokrasi yang harus senantiasa dijaga dan dipraktekkan dengan partisipasi aktif dari seluruh warga sekolah. Jadi pemilihan OSIS itu dilakukan karena masa kerja OSIS itu sudah ada masa kerjanya. Jadi habis masa kerjanya diganti masa kerja OSIS yang baru lagi. Oke, selanjutnya adalah membuat kelompok. Silakan masing-masing kelompok membuat masing-masing siswa membuat kelompok. Kita bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Silakan dirapatkan mejanya. Silakan dilaksanakan. Oke, selanjutnya adalah silakan masing-masing kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 silakan dilihat tugasnya. Ini adalah yang pertama, diskusikan dan presentasikan tentang kelompok 1 ya, tentang nilai-nilai demokrasi yang kelompok 1. Terus kemudian yang kelompok 2, diskusikan dan presentasikan nanti tentang tahapan-tahapan dalam pemilihan OSIS. Jadi pemilihan OSIS itu ada tahapannya. Kemudian yang kelompok 3, diskusikan dan presentasikan tentang bagaimana pemilihan OSIS bisa dijalankan dengan adil dan transparan. Oke, silakan berdiskusi masing-masing kelompok untuk membuat tugasnya. Silakan. Nanti setelah berdiskusi silakan untuk maju ke depan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan masing-masing diskusinya. Oke, anak-anak semuanya sudah melaksanakan diskusinya semuanya? Sudah selesai? Oke, kalau sudah silakan untuk mempresentasikan hasil tugasnya per kelompoknya masing-masing. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang diskusi nilai-nilai demokrasi yang akan disampaikan oleh Bulia Rohmatik, Apriliana, Najwa Nuri Andini, Aldo, dan Ogi. Berikut
adalah beberapa nilai demokrasi yang penting beserta penjelasannya. 1. Keadilan, yaitu dalam demokrasi setiap individu berhak mendapatkan hak dan kewajibannya secara adil. Keadilan juga mencakup akses yang terhadap layanan publik, kesempatan kerja, dan perlindungan hukum. 2. Kebebasan, yaitu dalam konteks demokrasi, kebebasan meliputi kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berkumpul. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap suara dapat didengar dan dihargai. 3. Tanggung jawab, yaitu dalam demokrasi setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti memberikan suara dan terlibat dalam diskusi publik. Tanggung jawab juga mencakup kesadaran akan konsekuensi dari tindakan mereka. 4. Kesetaraan, yaitu dalam demokrasi tidak ada suatu pun individu yang diunggulkan di atas yang lain. Kesetaraan mencakup pengakuan terhadap hak-hak minoritas dan perlindungan terhadap diskriminasi. 5. Partisipasi, yaitu demokrasi partisipasi tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam organisasi masyarakat, forum diskusi, dan aksi sosial. Partisipasi aktif membantu memperkuat masyarakat sipil. 6. Transparansi, yaitu dalam sistem demokrasi, transparansi penting untuk membangun kepercayaan publik. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang kebijakan dan tindakan pemerintah. 7. Akuntabilitas, yaitu dalam demokrasi, pejabat publik harus dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada masyarakat. Ini memastikan bahwa mereka untuk kepentingan Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya presentasi dari kelompok 2, silakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tahapan dalam pemilihan OSIS yang akan disampaikan oleh Iqbal, Husnul, Safina, dan Malik. Berikut adalah tahapan dalam pemilihan OSIS, mulai dari kampanye hingga pemungutan suara. Yang pertama, persiapan pemilihan, penentuan jadwal, pembentukan panitia pemilihan, sosialisasi. Yang kedua, pendaftaran calon, pengumuman, pendaftaran, verifikasi calon OSIS. Yang ketiga, kampanye visi dan misi. Calon anggota OSIS menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada siswa melalui penyampaian di kelas menggunakan media sosial, debat, atau diskusi. Keempat, hari pemungutan suara. Menyiapkan tempat pemungutan suara yang nyaman dan mudah diakses oleh semua siswa. Menyiapkan kotak suara, kertas suara, dan alat lain yang diperlukan. Pemberian suara. 5. Perhitungan suara. Pengumpulan kertas suara, perhitungan suara, pengumpulan hasil. 7. Penutupan, pelantikan anggota OSIS terpilih. 8. Refleksi dan tindak lanjut. Mengadakan diskusi untuk merefleksikan pengaman pemilihan bagi semua siswa, termasuk calon yang terlibat dan pemilih. Menyusun rencana kerja OSIS terpilih dan melibatkan siswa dalam kegiatan yang direncanakan. Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, pemilihan OSIS diharapkan dapat berlangsung dengan lancar, transparan, dan demokratis, serta memberikan pengalaman berharga bagi siswa dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk selanjutnya kelompok 3, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 yang berjudul
Bagaimana pemilihan OSIS bisa dijalankan dengan adil dan transparan yang akan disampaikan oleh Fauzi, Ulum, Amel, dan Gilang. Berikut adalah beberapa cara untuk menjalankan pemilihan OSIS secara adil dan transparan. 1. Persiapan yang matang. Pembentukan panitia pemilihan, menyusun tata tertib pemilihan yang jelas dan transparan. 2. Sosialisasi dan edukasi. Mengadakan sesi sosialisasi untuk mengedukasi siswa tentang pentingnya pemilihan OSIS, penyampaian visi dan misi calon OSIS. 3. Transparansi dalam pendaftaran calon. Proses pendaftaran yang terbuka, kriteria calon yang jelas. 4. Proses kampanye yang adil. Kesempatan yang sama untuk semua calon, membuat aturan yang jelas mengenai apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan selama kampanye. 5. Pengawasan dalam penguatan suara. Maksimal penguat suara yang aman. Sistem suara rahasia. 6. Penghitungan suara yang transparan. Penghitungan di depan publik. Penyampaian hasil yang jelas. 7. Umpan balik dan evaluasi. Setelah pemilihan, mengumpulkan umpan balik dari siswa mengenai proses pemilihan. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua tahapan pemilihan untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan adil dan transparan. 8. Menjaga integritas dan etika. Pengawasan terus-menerus. Penegakan sanksi jika ditemukan pelanggaran terhadap aturan pemilihan. Panitia harus berani untuk memberikan sanksi yang sesuai. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pemilihan OSIS dapat berlangsung dengan adil dan transparan, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk terlibat dalam proses demokrasi dan berkontribusi terhadap lingkungan sekolah yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, itu tadi hasil presentasi masing-masing kelompok atau dari persiapan pemilihan OSIS, dan kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua, yaitu persiapan pemilihan OSIS dan kampanye masing-masing calon. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk dipimpin doa oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk dipimpin doa oleh ketua kelas. Mari kawan-kawan kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, Bapak akan mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu. Di sini siapa yang tidak berangkat? Yang tidak berangkat siapa? Siapa? Yang tidak berangkat? Belum. Kenapa? Sakit. Terus siapa lagi? Kenapa? Izin. Siapa lagi? Oke, anak-anak semuanya, kita pertemuan hari ini masih tentang suara demokrasi, yaitu topiknya pemilihan OSIS. Yang pertama, kita di sini adalah persiapan untuk pemilihan OSIS dan kampanye. Jadi masing-masing calon kan kemarin sudah mencalonkan masing-masing calonnya. Yang pertama itu masing-masing calon ada 3 calon.
Masing-masing calon nanti akan mempresentasikan visi, misi, dan program kerjanya. Jadi yang pertama Bapak akan menjelaskan dulu tentang prosedur kampanye. Kampanye masing-masing calon itu prosedurnya kalian akan masuk ke dalam kelas masing-masing, kemudian membacakan visi misinya, kemudian setelah itu laksanakan program kerjanya, kemudian visi misinya disampaikan dengan secara masing-masing calon. Gimana cara menyampaikan supaya agar pemilih nanti bisa memilih kalian, meyakinkan mereka agar supaya mereka nanti bisa memilih kalian. Kemudian penyampaian tentang program kerja juga harus jelas. Jadi setelah jadi nanti harus jelas program kerjanya. Oke, untuk selanjutnya silakan untuk masing-masing calon maju ke depan untuk mempresentasikan visi, misi, dan program kerjanya. Silakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan visi misinya. Calon 1, calon 2, dan calon 3. Silakan. Oke, inilah calon-calon anggota OSIS dan calon wakil OSIS, calon ketua dan calon wakil ketua. Ini calon 1, calon 2, dan calon 3. Mereka nanti akan memberikan visi misi dan program kerjanya. Jadi visi misi mereka dan program kerja mereka bisa nanti kalian tanyakan untuk kemajuan sekolah kita. Oke, dari kelompok 1 dulu, silakan calon 1 dulu untuk mempresentasikan. Silakan. Visi dan misi kami. Visi menjadi OSIS sebagai wadah yang menampung segala aspirasi, bakat, potensi, dan kreativitas serta memasukkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dan berakhlak mulia di kalangan siswa yang berlandaskan Pancasila. Misi 1. Meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan kepedulian siswa. 3. Menjadi wadah segala aspirasi dan aspirasi siswa. 4. Membentuk pengurus OSIS yang bertanggung jawab serta dapat menjadi teladan bagi siswa dan siswi. Oke, itu visi misinya. Program kerjanya? Program kerja utama 1. Ekstrakurikuler FAIR, mengadakan pameran ekstrakurikuler di awal tahun ajaran untuk memperkenalkan berbagai klub dari seni, olahraga, hingga teknologi dan mengajak siswa bergabung sesuai minat mereka. Setiap ekstrakurikuler juga akan diundang untuk melakukan demo kegiatan selama acara. 2. Hari Inklusi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya inklusi dengan melibatkan siswa-siswa berkebutuhan khusus dalam berbagai aktivitas sekolah. Akan ada sesi berbagi pengalaman lokakarya dan permainan interaktif yang mendorong kerjasama. 3. Pentas kreasi siswa, sebuah acara yang diadakan setiap semester untuk menampilkan bakat seni siswa seperti drama, musik, tarian, dan lukisan. Program ini dirancangkan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan semangat kreativitas di antara siswa. Oke, itu tadi visi, misi, dan program kerja calon 1. Dari sini ada yang mau ditanyakan dari calon nomor 1. Siapa? Saya, Pak. Oke, silakan. Apa contoh dari meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Oke. Contoh, sholat 2 berjamaah, setelah berjamaah membaca surat Yasin setiap hari Jumat dan melakukan. Oke, itu contoh-contohnya. Oke, sudah? Oke, lanjut calon nomor 2. Silakan untuk mempresentasikan visi misi dan program kerjanya. Baiklah, di sini saya sebagai paslon 2, saya akan menjelaskan visi dan misi kami. Visi menjadikan OSIS SMK 5 sebagai arena bagi siswa-siswi untuk merealisasikan diri menjadi individu yang unggul, jujur, penuh iman, takwa, dan bermoral luhur. Misi saya 1. Meneguhkan landasan nilai ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pijakan dalam menjalankan seluruh aktivitas. 2. Meningkatkan disiplin dengan menghormati norma-norma yang berlaku. 3. Menunjukkan perhatian terhadap lingkungan dengan menyelenggarakan aksi sosial secara berskala. 4. Membina kerjasama yang harmonis dan aktivitas siswa-siswi yang proaktif dalam mengembangkan berbagai kegiatan di sekolah. Oke, itu tadi visi misinya.
kemudian program kerjanya. Program kerja kami. Yang pertama, program kerja bimbingan belajar gratis. OSIS akan bekerjasama dengan guru dan siswa berprestasi untuk mengadakan kelas bimbingan gratis. Bagi siswa yang ingin meningkatkan nilai mereka, program ini akan diadakan setiap minggu, mencakup mata pelajaran utama seperti matematika, sains, dan bahasa. Yang kedua, gerakan sekolah hijau, sebuah gerakan yang berfokus pada kegiatan penanaman pohon, pengelolaan sampah, dan daur ulang di sekolah. Selain itu, akan diadakan lomba kebersihan antar kelas yang bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah serta berkelanjutan. Yang ketiga, lomba akademik dan olahraga. Kami akan mengadakan lomba internal di bidang akademik seperti olimpiade matematika, sains, debat bahasa, serta olahraga. Contohnya futsal, basket, bulu tangkis untuk meningkatkan kompetensi dan sportivitas siswa di bidang akademik dan non-akademik. Oke, itu tadi visi, misi, dan program kerjanya calon nomor 2. Ada yang mau ditanyakan atau tanggapi? Oke, silakan Aldo. Nah, itu apa contohnya? Contoh dari kedisiplinan adalah kerapian seragam, tepat waktu, jam bolos sekolah, dan lain-lainnya. Oke, jam bolos sekolah, seragamnya yang rapi. Ya, hari Sabtu pakai pramuka, jangan pakai olahraga. Oke, itu tadi visi, misi, dan program kerja calon nomor 2. Selanjutnya visi, misi, dan program kerja calon nomor 3. Silakan untuk dipresentasikan. Baiklah, saya paslon nomor 3 calon ketua OSIS akan membacakan visi misi saya sebagai calon ketua OSIS. Visi saya adalah mengaktifkan program ekstrakurikuler di sekolah untuk menjadi wadah kreativitas yang harmonis dan solid, dan menunjang keahlian siswa serta terlibat aktif dalam membangun kepengurusan, menciptakan OSIS yang progresif, dinamis, solid, responsibel, profesional, dan menyenangkan, dan mampu mengembangkan bakat siswa-siswi. Visi saya adalah 1. Mendorong dan meningkatkan partisipasi siswa untuk ikut serta dalam berbagai lomba baik akademik maupun non-akademik di luar sekolah. 2. Menjadi wadah segala inspirasi dan aspirasi siswa, mengoptimalkan peran serta fungsi OSIS sebagai penyelenggara kegiatan siswa yang menarik. 3. Mendukung siswa-siswi berprestasi agar supaya dapat memajukan nama sekolah. Oke, tadi visi misinya, program kerjanya. Program kerja utama. 1. Digital Learning Hub. Menyediakan ruang belajar digital yang dilengkapi dengan komputer dan akses internet untuk membantu siswa dalam belajar, riset, dan tugas-tugas sekolah. OSIS akan bekerja sama dengan guru untuk menyediakan pelatihan literasi digital bagi siswa yang membutuhkan. 2. Seminar Entrepreneurship. OSIS akan mengundang para pengusaha muda dan profesional untuk memberikan seminar tentang kewirausahaan dan bagaimana siswa bisa memulai usaha kecil mereka. Program ini bertujuan menanamkan jiwa wirausaha sejak dini di kalangan siswa. 3. Kompetisi video kreatif. Mengadakan kompetisi video kreatif antar siswa dengan tema yang beragam seperti gaya hidup sehat, lingkungan bersih, atau sekolahku masa depan. Oke, itu tadi visi, misi, dan program kerja dari calon nomor 3. Ada yang mau menanggapi? Ayo. Oke, silakan. Aduh, apa contoh dari mengaktifkan program ekstrakurikulernya itu? Dengan mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler, contohnya pramuka, paskibra, rohis, olahraga seperti sepak bola, voli, dan pencaksilat, dan sebagainya. Oke, itu tadi contohnya. Sudah cukup? Ada tanggapan lagi? Tidak? Oke, terima kasih. Itu tadi masing-masing calon 1, 2, dan 3 mempresentasikan visi misi dan program kerjanya. Jadi nanti kalian bisa memilih mana yang lebih cocok untuk memimpin di sekolah ini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, itu tadi pembelajaran kita tentang persiapan OSIS, yaitu tentang materi persiapan kampanye.
Terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan sebelum kita ditutup dengan doa bersama oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, itu tadi pertemuan kita 2 kali pertemuan mempersiapkan tentang pemilihan OSIS, dan pertemuan ketiga besok kita pelaksanaan pemungutan suara atau pemilihan OSIS dan penghitungan suara. Jadi Bapak harap kalian semua ikut berpartisipasi aktif dalam mengikuti pencoblosan calon OSIS besok ya. Oke, itu saja yang Bapak sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan melaksanakan pemungutan suara atau melaksanakan pencoblosan. Hari ini adalah penentuan suara kalian. Ya, penentuan suara kalian. Jadi Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu teknis pemungutan suaranya, kemudian bagaimana cara memilih dengan benar dan menjaga kerahasiaan. Nih, jadi nanti kalian yang pertama masing-masing pemilih nanti akan dipanggil secara absen, kemudian maju satu-satu mengambil surat suara. Nah, mengambil surat suara ini, kemudian kalian masuk ke bilik suara. Bilik, tahu bilik suara, nanti ada di sana bilik suara. Nah, nanti kalian coblos nomor 1, 2, dan 3. Pilih salah satu, jangan semuanya. Kalau semuanya suaranya tidak sah, tapi kalau dicoblos salah satu itu suara yang dihasilkan. Oke, setelah kalian pencoblosan, kemudian kertas surat suaranya dilempit, jangan ditampang gini. Nah, saya coblos nomor ini, itu namanya tidak merahasiakan hasil suara kalian. Jadi kalian nanti setelah mencoblos dilempit surat suaranya, kemudian keluar. Di sana nanti ada kotak surat suara, dimasukkan kotaknya dalam kotak. Kemudian setelah selesai, kalian mencelupkan tangannya ke dalam tinta. Nah, nanti celupkan tangannya dalam tinta, berarti kalian sudah mencoblos. Kemudian setelah selesai, kemudian kalian kembali lagi. Terus seperti itu prosedurnya ya. Lagu Indonesia Raya, hadirin diharap berdiri. Kita melaksanakan apel pagi dan pembacaan doa Asmaul Husna di halaman SMK. Pemimpin yang akan membawa kemajuan atau kemunduran sekolah ini dari sisi siswa, yaitu OSIS. OSIS, tidak semua orang bisa menjadi leader atau leadership. Ya, nanti akan terlihat siapa yang menjadi OSIS. Itulah calon pemimpin di masa yang akan. Sampean atau ibu di depan ini tidak selamanya menjadi orang di depan.
ya, antara kepala sekolah dan pengelola sekolah tidak sepakat siswa-siswanya. Nah ini jembatannya adalah siapa? Jembatannya adalah OSIS. OSIS juga begitu. Harapannya siswa apa? Bisa ditampung, dibawa ke ora sakarepe dhewe. Ada aturannya, ya. Disitulah nanti kalian akan musyawarah, ya. Walaupun apa itu tantangannya luar biasa, itulah yang namanya OSIS. Contohnya kecil maupun besar itu harus dimusyawarah. Kesempatan kali ini saya perkenalan Medani dan rekan saya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dan beralhak mulia di kalangan siswa yang berlandaskan Pancasila. Kami juga memiliki misi saya di sini yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nama saya Ita Olivia dan Pratama Bayu Pratama. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan visi-misi. Untuk menjadi wadah kreativitas dan menunjang keahlian siswa serta terlibat
Cici bagus ya. Gilang Jihan, Nomornya di itu enggak? Iya, Aspia Ferry, Aspia Ferry, Ica Rama, Aspia Ferry, Aspia Ferry, Gilang Jihan, Ica Rama, Aspia Ferry, Gilang Jihan, Aspia Ferry, Aspia Ferry, Ica Rama, Aspia Ferry, Gilang Jihan, Gilang Jihan, Gilang Jihan, Ica Rama, Aspia Ferry, Ica Rama, Ica Rama, Aspia Ferry, Ica Rama, Aspia Ferry, Aspia Ferry, Aspia Ferry, Aspia Ferry, Gilang Jihan, Ica Rama, Ica Rama, Aspia Ferry, Gilang Jihan, Aspia Ferry, Ica Rama, Aspia Ferry, Aspia Ferry, Aspia Ferry, Gilang Jihan, Aspia Ferry, Ica Rama, Ica Rama, Aspia Ferry, Ica Rama, Aspia Ferry, satu suara. Tepuk tangan. Perolehan nomor 2 atas nama Ica dan Rama yaitu 37 suara. Tepuk tangan. Ini kayaknya pendukung nomor 2 ya. Dan nomor 3 yaitu atas nama Gilang dan Jihan memperoleh suara 33. Dan perolehan total suara yaitu 111 suara. Dan dengan ini dinyatakan suara sah dan pemenangan oleh pemilihan OSIS dimenangkan oleh pasangan nomor 1 dengan nama Aspia dan Ferry. Silakan untuk menyampaikan hasil kemenangan kalian yang nantinya akan kalian laksanakan di program kerjanya. Silakan pasangan nomor 1. Teman yang sudah memilih nomor 1 yaitu ini kan mengadakan ikut kegiatan antar sekolah SD atau MI, SMP atau MTS bunga rutin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mempercayakan kepercayaannya terhadap saya dan juga Aspia. Saya akan bekerja keras untuk mewujudkan kewajiban komunitas.
Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ucapan terima kasih atas pasangan nomor 1 yang dimenangkan oleh Asia dan Ferry. Dan untuk program-program kerjanya nanti akan disusun oleh mereka atas nama Asia dan Ferry, juga membentuk struktur baik sekretaris maupun bendahara dan seksi-seksinya yang nantinya juga akan memperlancar kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, kemudian untuk pelantikan dan serah terima nanti akan segera dilaksanakan setelah anak-anak yang OSIS yang lama sudah datang. Kemudian nanti akan dibuatkan serah terima untuk sertifikat OSIS yang lama. Demikian kegiatan Suara Demokrasi atas dengan ini termasuk P5 juga dengan tema Suara Demokrasi. Jadi untuk kedepannya kalian semuanya sudah belajar tentang demokrasi. Demikian, selanjutnya kami kembalikan ke panitia. Oke, kita selesai sudah untuk melaksanakan pencoblosan dan tadi juga sudah penghitungan surat suara. Hasil yang dimenangkan oleh pasangan calon nomor 1 yaitu Asvia dan Ferry. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan itu tadi berarti calon OSIS nomor 1 siap-siap nanti setelah ini dilantik. Nah, bagaimana dengan calon nomor 2 dan calon nomor 3? Kita tanyakan, kita refleksikan mereka bagaimana perasaan ketika mereka kalah dalam kompetisi ini. Oke, dari calon nomor 2 dulu. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu kalah dalam kompetisi ini? Ayo silakan. Kekalahan ini adalah bagian dari perjalanan saya. Saya tidak menyesali telah mengikuti pemilihan ini karena saya percaya bahwa proses lebih penting daripada hasil. Saya bangga dengan apa yang sudah saya capai dan bersedia untuk menerima kekalahan ini dengan penuh tanggung jawab. Saya akan terus mendukung teman-teman yang terpilih dan berkontribusi untuk sekolah. Saya belajar kekalahan bukanlah kegagalan, tetapi kesempatan untuk introspeksi dan perbaikan diri. Saya akan membawa pelajaran ini untuk masa depan dan menggunakannya sebagai motivasi untuk terus berusaha dan memberikan yang terbaik dalam segala hal yang saya lakukan. Meskipun saya tidak terpilih, saya merasa bangga telah mengikuti seluruh proses dengan dedikasi dan komitmen. Saya menerima hasil ini dengan lapang dada dan tetap bersemangat untuk berkontribusi bagi sekolah dan teman-teman saya. Oke, tepuk tangan. Itu tadi dari perasaan calon nomor 2 kalau kalah. Ini selanjutnya calon nomor 3. Gimana perasaannya kalau kalian kamu tadi kalah dalam kompetisi? Saya menerima kekalahan ini sebagai bagian dari proses kehidupan. Meskipun tidak terpilih, saya tidak berkecil hati karena saya tahu bahwa saya telah memberikan yang terbaik. Saya memahami bahwa hasil akhir pemilihan ini mencerminkan pilihan teman-teman dan saya menghargai keputusan mereka. Saya percaya bahwa kekalahan ini adalah pelajaran yang berharga dalam membentuk karakter saya ke depan. Oke, tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 3. Oke, jadi Bapak simpulkan masing-masing calon nomor 2 dan calon nomor 3 mereka telah menerima dengan lapang dada hasil dari kompetisi pemilihan OSIS. Jadi jangan merajuk, jangan nesu nanti setelah ini mengancam, wah kamu main main uang ya, nyogok ya, itu enggak ya. Jadi hasil murni jadi diterima dengan lapang dada. Kemudian seluruh warga sekolah telah berkontribusi dalam pemilihan OSIS, baik guru maupun siswa telah melaksanakan kontribusi dengan baik. Itu saja yang Bapak sampaikan. Kemudian selanjutnya doa penutup yang akan dipimpin oleh ketua kelas
Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada siang hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi pertemuan kita dalam pelaksanaan pemilihan OSIS, dan kita pertemuan yang terakhir, pertemuan yang keempat besok tentang evaluasi dan refleksi program-programnya yang terpilih jadi OSIS. Itu saja yang Bapak sampaikan, Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan kita mengawali pembelajaran di siang hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, di sini Bapak akan mengecek kehadiran. Siapa yang hari ini yang tidak berangkat? Aldo. Kenapa Aldo? Sakit. Siapa lagi? Oki. Kenapa Oki? Pergi kemana? Apa lagi? Sudah. Oke, 2 orang yang nggak masuk. Oke, kita sudah melaksanakan kemarin, kita sudah mempersiapkan pemilihan OSIS, kemudian sudah tahu langkah-langkahnya. Habis itu kemarin pertemuan ketiga kita pelaksanaan pelaksanaan pencoblosan, dan sekarang pertemuan terakhir kita merefleksikan dan mengevaluasi hasil dari pencoblosan kemarin. Yang pertama, silakan masing-masing kelompok merefleksikan tertulis, terus kemudian tentang pengalaman kalian mengikuti pemilihan OSIS kemarin. Kemudian setelah itu diskusikan bersama kelompok kalian tentang pentingnya demokrasi dalam kehidupan berorganisasi dan bernegara. Silakan didiskusikan sama kelompok kalian dan direfleksikan, nanti bisa dipresentasikan. Silakan untuk diskusi. Oke, masing-masing kelompok sudah melaksanakan diskusi dan merefleksikan. Silakan untuk dibacakan hasil refleksi dan diskusinya. Dari kelompok 1 dulu, silakan. Refleksi tentang pengalaman mengikuti pemilihan OSIS. Selama proses pemilihan, saya berpartisipasi sebagai calon kandidat. Saya merasa senang dan bersemangat, tetapi juga merasakan tekanan untuk memenuhi harapan teman-teman dan guru. Saya melakukan kampanye dengan menyampaikan visi dan misi di depan kelas-kelas. Saya belajar cara berkomunikasi dengan baik dan berinteraksi dengan teman-teman saya. Oke, hasil diskusinya silakan dibacakan. Diskusi tentang pentingnya demokrasi dalam kehidupan berorganisasi dan bernegara. Demokrasi memberikan ruang yang sama bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan,
baik di organisasi maupun di negara. Ini memastikan bahwa keputusan tidak hanya ditentukan oleh segelintir orang, tetapi melibatkan suara mayoritas. Dalam organisasi seperti pemilihan OSIS, semua anggota organisasi berhak memberikan suara mereka secara bebas dan setara, sehingga hasilnya mencerminkan kehendak bersama. Di tingkat negara, kesetaraan ini terwujud dalam pemilu, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpin atau perwakilan. Oke, itu tadi hasil refleksi dan diskusi kelompok 1. Oke, selanjutnya hasil dari refleksi dan diskusi dari kelompok 2, silakan dibacakan. Refleksi tentang pengalaman mengikuti pemilihan OSIS. Saya sangat menghargai kebebasan berpendapat yang diberikan kepada setiap siswa selama kampanye. Setiap calon memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide-ide mereka tanpa rasa takut. Selain itu, saya juga menyadari pentingnya keadilan, di mana setiap suara memiliki nilai yang sama dan tanggung jawab, baik bagi calon maupun pemilih, untuk membuat keputusan yang bijaksana. Oke, itu tadi hasil refleksi, hasil diskusinya. Langsung. Diskusi tentang pentingnya demokrasi dalam kehidupan berorganisasi dan bernegara. Demokrasi penting dalam kehidupan berorganisasi dan bernegara karena memastikan keadilan, kebebasan, transparansi, tanggung jawab, dan stabilitas. Demokrasi memungkinkan partisipasi aktif semua pihak dalam mengambilkan keputusan, menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Dalam organisasi seperti OSIS, demokrasi memastikan setiap anggota dihargai dan suaranya didengar. Sementara dalam kehidupan bernegara, demokrasi menjaga agar kekuatan tidak disalahgunakan dan rakyat dapat hidup dengan aman dan damai. Oke, itu tadi hasil refleksi dan diskusi kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan untuk refleksi dan diskusinya dibacakan. Refleksi tentang pengalaman pemilihan OSIS. Secara keseluruhan, pengalaman saya dalam pemilihan OSIS adalah sangat berharga. Saya merasa lebih baik paham tentang pentingnya demokrasi dan bagaimana cara berpartisipasi di dalamnya. Saya berkomitmen untuk terus mengembangkan diri dan berkontribusi positif dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Oke, hasil diskusinya silakan. Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat yang memungkinkan setiap individu untuk mengekspresikan pandangan, gagasan, atau kritik tanpa takut akan penindasan. Dalam organisasi, kebebasan berpendapat ini penting untuk mendorong inovasi dan ide-ide baru. Di negara demokratis, kebebasan ini juga memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam dialog publik, menyuarakan ketidakpuasan, dan meminta pertanggungjawaban pemimpin mereka. Oke, itu tadi hasil refleksi dan hasil diskusi masing-masing kelompok, dan Bapak bisa menyimpulkan bahwasanya yang pertama tentang partisipasi aktif semua anggota sekolah, semua guru, semua siswa, semua stakeholder yang ada di sekolah ini semua ikut dalam partisipasi dalam pemilihan anggota OSIS. Kemudian kebebasan dalam menyuarakan, kampanye terbuka juga sudah dilaksanakan masing-masing calon. Kemudian pemilihan dilaksanakan secara terang-terangan dan rahasia. Kemudian penghitungan surat suara juga sudah dihitung secara terbuka dan kita sudah mengetahui semuanya. Jadi itulah hasil dari pemilihan OSIS, yaitu tentang suara demokrasi. Oke, selanjutnya itu tadi hasil refleksi dan kesimpulan, dan selanjutnya Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik tentang pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, yaitu tentang suara demokrasi. Silakan untuk dikerjakan dan nanti dikumpulkan. Ini kelompok 1. Silakan dikerjakan. Kelompok 2. Silakan dikerjakan. Kelompok 3. Silakan dikerjakan. Oke, silakan masing-masing kelompok dikerjakan untuk lembar kerja peserta didiknya. Oke, sudah selesai semuanya anak-anak? Oke, tolong segera dikumpulkan lembar kerja peserta didiknya ke depan.
Oke, itu tadi hasil lembar kerja peserta didiknya, dan selanjutnya materi kita selesai, dan silakan untuk berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pelajaran kita selesai dan berjumpa lagi di minggu depan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di depan kita ada siswa-siswi yang menggunakan seragam abu-abu putih. Tentunya ini ada momentum yang sangat berbeda, yang sangat sakral dan sangat berharga. Mudah-mudahan ini merupakan awal yang baik, awal yang manfaat untuk 2025. Oke. Kesiapan kalian semuanya didengarkan oleh Bapak Ibu Guru Pembina dan seluruh teman-teman siswa SMK Al-Hikmah. Ini bukan hanya sekedar janji pengurus OSIS masa bakti 2024-2025. 1. Ikuti. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bersediakan SMK Al-Hikmah masa bakti 2024-2025 dengan sungguh-sungguh berjanji. 1. Akan menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mentaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam penegakan tata tertib sekolah. 3. Menjunjung tinggi nama baik SMK Al-Hikmah dengan prestasi dan akhlakul karimah. 4. Melaksanakan program kerja pengurus OSIS dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. 5. Pikiran dan tenaga untuk kepentingan OSIS SMK Al-Hikmah. Itulah sumpah janji kalian semuanya yang kita saksikan dan kita dengarkan, dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan Allah juga menyaksikan. Oleh karena itu ini merupakan tanggung jawab yang berat dan mudah. Kalau berat itu berarti nggak dijalankan, kalau mudah masih dijalankan ya. Jadi ini merupakan pengalaman kalian. Surat keputusan kepala sekolah SMK Al-Hikmah tentang pengangkatan ketua dan wakil. Menimbang, organisasi siswa intrasekolah OSIS adalah wadah pembinaan generasi muda di lingkungan sekolah yang dapat menampung kegiatan-kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler sekolah untuk menunjang kegiatan kurikuler. Mengingat 1. Keputusan Presiden nomor 18/M/1985 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda. 2. Hasil pemilihan umum SMK Al-Hikmah yang memilih ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025 pada tanggal 7 September 2024. 3. Hasil seleksi pemilihan pengurus OSIS yang memilih pengurus OSIS periode 2024-2025 pada tanggal 9 September 2024. Memutuskan
menetapkan dan mengangkat pengurus OSIS SMK Al-Hikmah untuk periode 2024-2025. 2. Dengan diangkatnya 2025, Ketua Asfia Ramadhani, Wakil Ketua Ferry Haryanto, Sekretaris Jihan Yunika Sari, Bendahara Ica Olivia. Divisi Kedisiplinan Niken Nur Aprianti, Muhammad Danar Afriansyah. Divisi Kebersihan Muhammad Bayu Riza Azizi, Husnul Khotimah, Ulumiyatul Mukarramah. Divisi Keagamaan Rival Bahuwo, Fashirita Suherlin. Divisi Kesehatan dan PMR Kuliah Rohmatik dan Sevina Handayani. Divisi Kewirausahaan dan Koperasi Ahmad Fauzi Fawaida dan Andi Taskia Ananda. Divisi Minat dan Bakat penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat!